Shalom para pemirsa PAL TV di rumah, berjumpa bersama saya Jacqueline dalam acara Palembang Blessing. Hari ini Pendeta Sapta Jaya Tandi akan membahas firman Tuhan dengan tema sukacita. Mari siapkan hati para pemirsa di rumah, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Shalom, apa kabarnya saudara? Saudaraku Yesus Kristus, hari ini saya ingin sharingkan sebagaimana tadi. Saya ini dapat pesan yang kuat, kuat sekali tentang hal ini, yaitu bahwa kuasa dari bersukacita. Saudaraku, jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu mau nantikan janji Tuhan, supaya janji Tuhan itu tergenapi, harus ada satu atmosfer yang kamu harus siapkan, yaitu bersukacita. Ya, bersukacita. Nah, hari ini kita akan melihat Alkitab kita dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum-minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, di sini Alkitab katakan bahwa jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Jadi akar kekuatan kita adalah sukacita karena Tuhan. Nah, ini kayaknya kita perlu tumbuhkan sukacita karena Tuhan. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara semua, apa sih yang dimaksud dengan sukacita karena Tuhan? Orang bisa ngomong begini, mungkin beberapa di antara berpikir atau berkata begini, Pak Sapta, camano aku bisa bersukacita kalau keadaanku seperti ini, seperti itu keadaannya. Keluarga, lihat keluarga, keadaan seperti gini. Keuangan, bisnis, pekerjaan, seperti gini. Gimana? Aku bersama dengan orang-orang yang sulit, keadaannya sulit. Gimana aku bisa bersukacita? Nah, perhatikan saudaraku. Memang kalau hidup tanpa sukacita, itu hidup tuh seperti jadi kering. Jadi kosong. Seperti hidup itu seperti kayak padang gurun. Nah, kita akan lihat di dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 saudaraku. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Perhatikan sini saudara. Maka apa yang terjadi? Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara. Sampai dicurahkan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus dicurahkan saudaraku, apa yang terjadi? Padang gurun. Kehidupan yang susah. Kehidupan yang kering. Saudaraku, itu Tuhan akan ubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap apa? Hutan. Hutan apa? Hutan buah-buahan. Saya bayangin, padang gurun yang ada berubah. Ayat 16 di sini dikatakan, di padang gurun selalu akan berlaku. Padang gurun bicarakan keadaan yang susah, keadaan yang sedih. Tapi perhatikan di sini saudaraku, ya kan? Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ayat 17 kita baca semana. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin saudara. Nah di sini jadi Roh Kudus yang memberikan kepada saudara dan saya apa saudara? Kebenaran. Katakan amin. Waktu Roh Kudus dicurahkan, maka dia akan berikan firman kepada saudara dan saya. Waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, kita masuk dalam hadirat Allah, aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara rasakan ada kebenaran. Saudara bisa mengerti firman, saudaraku. Rasul Paulus dia menjelaskan begini, saudara, dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang saya mau bahas sekarang adalah sukacita
bukan karena dari luar kita dapat sesuatu, kita sukacita. Bukan itu. Sukacita karena Tuhan itu berasal dari dalam. Katakan amin. Dari Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas saudara dan saya. Lalu dia singkapkan kebenaran firman Tuhan. Lalu ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang namanya bawa sukacita. Nah, ini sangat berbeda sekali. Jadi sukacita ini yang Tuhan akan kerjakan. Sehingga sukacita yang membukakan kita. Hari ini saudaraku, kita akan melihat saudaraku, ya apa sih manfaat dari sukacita ini? Apa yang akan dibawa oleh sukacita ini? Saya catat beberapa hal yang akan membuat manfaat daripada sukacita atau berkat. Di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai ke 4. Coba kita akan lihat di sini. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Jadi kalau kita bersukacita, itu manfaatnya banyak banget saudara. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Alkitab bilang begini dalam Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sukacita itu mendatangkan apa? Saudara punya kemampuan untuk menimba. Di sini katakan, menimba air kehidupan dari firman Allah. Waktu saudara baca kata-kata ayat-ayat dalam Alkitab, kalau yang di dalam ini ada sukacita, saudara sebenarnya menimba satu sumur daripada kehidupan, air kehidupan. Di sini saudara lihat, wow, cerita di Alkitab ini bukan kata-kata yang mati, tapi mengandung satu kuasa yang dahsyat. Katakan amin. Dengar baik saudara, kalau ada sukacita, waktu saudara baca kata-kata dalam Alkitab, itu seperti kita nimba air dalam kehidupan. Katakan amin. Katakan amin. Bukan cuma kita nimba sukacita, dan juga semakin kita timba sukacita kita makin melimpah. Katakan amin. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin ajak saudara, ya kan, bagaimana caranya menumbuhkan sukacita karena Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, Alkitab katakan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Maka apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, ketika ada damai sejahtera, produk daripada damai sejahtera itu adalah sukacita. Saya lihat sini, damai sejahtera. Gimana caranya saudara? Yang saya bilang gini, ya kan, kalau suruh milih apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Lihat keadaan yang sulit. Pertama-tama, saudara, jangan buru-buru hadapi masalah itu, tapi cari sukacita dari Tuhan. Yang kedua, untuk numbuhkan sukacita, itu saudara harus firman. Alkitab katakan di dalam Yeremia 15 ayat 16 katakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, ketemu dengan firman, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi sukacita hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi sukacita kita tuh muncul waktu saudara baca Alkitab, mendengarkan khotbah, itu ada sukacita. Katakan amin. Doa numbuhkan sukacita sampai masuk hadirat Allah. Kan di dalam hadirat ada sukacita yang berlimpah-limpah. Terus baca firman saudara. Waktu saudara baca firman, perhatikan saudara, ada sukacita. Yang ketiga, saudaraku, kalau numbuhkan sukacita, saya nangkapnya begini. Lihat, ini kayaknya kontradiksi sekali, tetapi inilah kenyataannya. Kalau saudara mau menumbuhkan sukacita, saudara, ya ini coba kita baca Kolose 1 ayat 24.
Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh apa? Adoida. Wong tuh menderita tapi suka cita. Nah, ini loh, saudara. Ya kan? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Menderitanya bukan karena dia salah, tapi karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu apa? Jemaatnya. Saudara perhatikan gini. Saudaraku, hilangnya sukacita itu banyak disebabkan karena kita ini sifatnya egois. Mementingkan diri sendiri, banyak nuntut. Saudara, tidak peduli sama orang. Lihat saudaraku yang kasih Kristus, ya. Lihat sini. Rasul Paulus dia berkata, aku sekarang ini aku bersuka cita. Ya kan? Kapan dia bersuka cita? Karena dia menderita. Karena siapa? Jemaat di Kolose. Ini teori kerokan. Teori kerokan. Siapa yang pernah kerokan enggak? Saudara kan lagi sakit. Tapi dikerok, dibikin sakit lagi. Tapi sembuh. Betul nggak saudaraku? Ini teori prinsip kerokan. Artinya gini, kalau saudara mau menumbuhkan sukacita, coba saudara melayani Tuhan. Melayani orang lain, nolong orang lain sampai saudara itu menderita. Sampai saudara sakit. Nanti muncul sukacita. Menumbuhkan sukacita, saudara harus bisa menderita. Ya saudara, karena saudara melayani Tuhan. Sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan bagi kita semua. Bagi saudara dan pemirsa yang ada di rumah yang ingin mendapatkan perlindungan dari Tuhan dalam segala hal, teruslah bersukacita. Para pemirsa yang ada di rumah, saya rindu untuk berdoa bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita angkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja Engkau sampaikan melalui pendeta kami. Kau kirimkan Tuhan sukacita yang luar biasa atas kami. Biarlah kami terus bersukacita di dalam Engkau dalam setiap keadaan kami, baik itu duka maupun suka. Karena kami tahu sukacita yang di dalam Engkau adalah perlindungan yang luar biasa atas hidup kami. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini mengalami kesulitan, yang mengalami kesesakan. Biarlah Engkau berikan sukacita yang melimpah atas hidup mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa yang telah Engkau berikan pada kami hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin meresponi acara ini, dapat menghubungi email dan nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Sampai jumpa di waktu yang sama dan acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam Palembang Blessing. Yo, ladies and gentlemen, welcome to my world with a brand new color of Edwardson and me, G.